Mereka mengira suaminya hanya pecundang, pantas dan nyokinjek di hadapan umum. Tapi satu tendangan malam itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena pecundang itu ternyata bos besar. Ia diam saat dihina, tapi bertindak saat waktunya tiba. Sanggupkah mereka menerima harga dari kesombongan itu? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Arif menarik napas panjang. Hawa dingin dari AC rumah mewah ini selalu terasa menusuk ke tulang. Bukan karena suhu, tetapi karena suasana di dalamnya yang membeku. Di luar, ia adalah Tuan Arya Dirgantara, pemilik tunggal dari Galaxy Jaya Group, sebuah perusahaan yang bergerak cepat di bidang teknologi dan properti. Di dalam rumah ini Ayahania Arif, sang suami Kinara, yang dianggap sebagai pria pengangguran atau paling banter, pekerja serabutan, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan. Sudah 3 tahun sandiwara itu berlangsung. Awalnya, ia hanya ingin mencari ketulusan, sebuah kehangatan yang tidak didasari oleh label kekayaan yang selalu menempel pada dirinya. Kinara, dengan segala pesona dan ambisi butanya, tampak seperti target yang sempurna untuk menguji hipotesisnya. Namun, hipotesis itu kini berubah menjadi realita pahit. Arif, cepat siapkan mobilnya. Suara Kinara melengking dari lantai atas. Suara itu selalu membawa nada perintah, seolah Arif adalah sopir pribadinya yang dibayar rendah. Arif meletakkan remote televisi yang bahkan tidak ia tonton. Ia harus menahan gejolak dalam dirinya setiap kali diperlakukan seperti itu. Kinara baru saja selesai berdandan untuk pesta tahunan perusahaannya. Ironisnya, perusahaan itu adalah perusahaannya sendiri, Galaxy Jaya Group. Kenapa lama sekali sih? Kinara menuruni tangga dengan gaun malam yang berkilauan. Gaun itu harganya setara dengan gaji bersih Arif yang asli selama 3 bulan. Kamu jangan sampai merusak suasana malam ini. Sudah kubilang, bawa mobilnya pelan-pelan. Aku tidak mau terlihat kusut di depan Pak Hartono. Pak Hartono adalah manajer Kinara, salah satu karyawan yang paling menjilat di kantor. Arif hanya mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan rentetan omelan yang tidak pernah berhenti itu. Tak lama kemudian, ibu mertua, Rina, muncul dari pintu samping, membawa tas kecilnya. Rina mengenakan pakaian yang tidak kalah mewah, meski tidak seanggun Kinara. Lihat dia, Kinara, kata Rina dengan suara yang sengaja dikeraskan. Tujuannya jelas agar Arif mendengarnya. Bahkan untuk acara sepenting ini, dia masih terlihat seperti pengantar barang. Seharusnya kamu malu mengajaknya. Kinara, aku malu, Bu. Tapi kalau aku datang sendiri, mereka akan mengira aku tidak laku. Aku hanya butuh dia sebagai properti peneman malam ini. Arif mengepalkan tangannya di balik saku celana jeansnya yang sedikit usang. Kata-kata itu lebih tajam daripada silet. Properti. Itu saja nilainya di mata istri dan mertuanya. Ia tidak membalas. Ia sudah bersumpah pada dirinya sendiri, malam ini adalah malam terakhir ia memakai topeng ini. Malam ini, mereka akan tahu siapa pria properti ini sebenarnya. Pokoknya, sesampainya di sana, kamu jangan bicara dengan siapapun, tambah Kinara, menunjuk Arif dengan jari panjangnya yang dihiasi berlian. Kamu hanya perlu duduk di sudut dan minum kopi. Jangan sampai membuat malu diriku di depan para eksekutif itu. Aku mengerti, jawab Arif. Suaranya tenang dan datar. Justru, ia ingin mereka merasa malu. Malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Saat ia memundurkan mobil, ia melirik pantulan dirinya di kaca spion. Pria dengan kemeja biasa dan wajah lelah yang disengaja. Namun, di balik mata itu, tersembunyi tekad yang kuat. Tekad seorang pria yang memegang kendali atas seluruh drama ini. Malam ini, skenario akan berubah. Bukan lagi sandiwara, tetapi pertunjukan balas dendam yang dingin. Ia hanya perlu menahan diri sedikit lebih lama, menelan semua penghinaan ini, dan menunggu waktu yang tepat. Perjalanan menuju gedung perusahaan terasa seperti perjalanan ke tiang gantungan. Bagi Arif, di jok belakang, Rina terus-menerus mengipasi dirinya sendiri, sambil mengeluhkan kondisi mobil yang menurutnya tidak layak dipakai. Kenapa kamu tidak jual saja motor bututmu itu, Rif? Lalu tambahkan uangnya untuk membeli mobil yang pantas. Keluh Rina. Setidaknya Kinara tidak malu diantar dengan mobil yang suaranya seperti mesin pemotong rumput. Mobil ini bagus, jawab Arif pelan, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar mengancam. Hanya perlu servis rutin. Servis? Kamu bahkan tidak mampu membiayai servisnya, kan? Timpal Kinara sambil merapikan riasannya di kaca spion. Sudahlah, jangan bicara lagi, Arif. Fokus mengemudi. Arif memilih untuk bungkam. Ia membiarkan penghinaan itu menguap di udara. Di dalam hatinya, ia tersenyum tipis.
Mobil yang mereka tumpangi ini adalah mobil termurah di garasinya, yang ia gunakan hanya sebagai bagian dari penyamarannya. Tiba di depan Crystal Grand Hall, tempat pesta tahunan Galaxy Jaya Group diadakan. Lampu-lampu berkilauan menyambut mereka. Mobil-mobil mewah, berjajar rapi. Kinara segera melompat keluar bahkan sebelum Arif mematikan mesin. "Ingat pesanku, Rif," bisik Kinara tajam saat Arif keluar. "Diam, menyingkir, dan jangan pernah mendekatiku kecuali aku yang memanggilmu." Rina menarik lengan Kinara menjauh. "Ayo Kinara, jangan buang waktu. Kita harus berbaur dengan para eksekutif penting itu. Biarkan dia menjaga sepatumu di sana." Arif hanya melihat punggung kedua wanita itu, merasa seolah ia hanya seonggok batu yang ditinggalkan di parkiran. Ia berjalan masuk, memilih sudut paling sepi di aula megah itu. Di tengah keramaian, ia melihat Kinara dengan cepat menyatu. Ia melangkah anggun, menyapa setiap eksekutif dengan senyum yang dipaksakan. Arif mengamati dari jauh, melihat betapa kerasnya Kinara, berusaha mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang, tanpa mereka sadari, adalah bawahan langsung suaminya. Saat ia sedang menyesap air mineral, ponsel Arif bergetar pelan. Sebuah pesan dari asisten pribadinya, David, yang kini menyamar sebagai kepala keamanan acara. "Semua persiapan di ruangan direksi sudah selesai, Tuan. Pidato dan dokumen sudah siap. Kami menunggu sinyal Anda." Arif membalas dengan satu kata singkat, "Tunggu." Tepat saat ia memasukkan ponselnya, seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi mendekatinya dengan senyum lebar. Pria itu adalah Pak Jaya, salah satu direktur senior perusahaan yang sudah bekerja dengannya selama puluhan tahun. "Tuan Arya," sapa Pak Jaya nyaris berteriak. Sorot mata penuh hormat. Kinara, yang berdiri tidak jauh dari sana, langsung panik melihat salah satu petinggi mendekati Arif. Ia takut Arif akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Dengan gerakan cepat dan kasar, Kinara menyambar lengan Arif, menariknya menjauh dengan paksa. "Dia suami saya," kata Kinara cepat kepada Pak Jaya. Nadanya meremehkan. "Dia tidak ada urusan di sini. Tolong jangan ganggu." Pak Jaya yang bingung hanya mundur. Ia tahu siapa Arif, dan ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengangguk sopan pada Arif dan pamit. "Bodoh! Apa yang kamu lakukan?" desis Kinara. Rahangnya mengeras. "Sudah kubilang jangan bicara dengan siapapun." Rina datang mendekat, menatap Arif dengan jijik. "Lihat kan, dia selalu membuat masalah. Seharusnya dia memang dikurung di rumah saja." Arif merasakan dadanya sesak, bukan karena sakit fisik, melainkan karena kebodohan dan kekejaman dua wanita di depannya ini. Ia telah memberi mereka begitu banyak kesempatan untuk bersikap baik, bahkan sedikit saja menunjukkan rasa hormat. Tapi mereka selalu memilih jalur yang paling menyakitkan. "Selesai," pikir Arif. Batas kesabaran sudah habis. Ia menatap Kinara, menyimpan kemarahan itu ropet-ropet di matanya. Hanya tinggal menunggu satu insiden lagi, sebuah pemicu yang sempurna, sebelum ia membuka topengnya dan membiarkan dunia mereka runtuh. Dan ia tahu, Kinara, dalam kesombongannya yang membabi buta, pasti akan memberikan pemicu itu malam ini juga. Pesta itu semakin meriah tapi bagi Arif, suasananya terasa mencekik. Ia duduk di sudut, melihat Kinara bersinar di tengah lingkaran para eksekutif dan kolega penting. Kinara tampak bahagia, tertawa lepas, dan menikmati perhatian yang ia dapatkan. Sebuah kontras tajam dengan wajah dingin yang ia tunjukkan pada suaminya sendiri di rumah. Ibu mertua Arif berdiri di dekatnya sambil memegang segelas sampahnya. Sesekali ia akan melirik Arif dengan pandangan merendahkan, memastikan Arif tahu posisinya. "Dasar tidak tahu diri," gumam Rina, cukup keras agar Arif mendengarnya. "Anakku sedang berjuang membangun jaringan, dan dia hanya duduk di sini seperti patung." Arif mengabaikannya, memilih untuk memperhatikan layar besar di depan yang menampilkan proyeksi capaian perusahaan tahun ini. Proyeksi yang sepenuhnya didanai dan dipimpin oleh dirinya. Saat itu, terjadi keributan kecil di dekat meja hidangan penutup. Seorang pelayan tanpa sengaja menabrak Arif saat membawa nampan berisi koktail berwarna merah cerah. Sebagian minuman itu tumpah, membasahi ujung gaun Kinara yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Kinara berhenti mendadak. Wajahnya yang semula ceria langsung berubah gelap. Ia menatap noda merah di gaun mahalnya, lalu melayangkan pandangan membakar pada Arif. "Arif, apa yang kamu lakukan?" Suara Kinara memotong musik dan bisikan di sekitarnya. Semua mata kini tertuju pada mereka. Arif, yang hendak meminta maaf pada pelayan yang ketakutan itu, terdiam. "Aku tidak sengaja, Kinara." Pelayan itu, "Diam," potong Kinara tajam. Ia sudah terlalu marah untuk mendengar alasan. Baginya, Arif adalah sumber masalah.
Berani-beraninya kamu merusak gaun ini. Apakah kamu tahu berapa harganya? Hah? Uang receh yang kamu dapatkan serabutan itu tidak akan cukup untuk menggantinya. Kinara semakin histeris. Ia tidak peduli bahwa mereka menjadi tontonan, atau bahwa para kolega bisnisnya sedang merekam momen memalukan ini dengan mata mereka. Kemarahannya sudah mencapai ubun-ubun. Aku sudah bilang untuk diam di sana. Kenapa kamu harus berdiri dan membuat kekacauan? Teriaknya. Kinara bergerak cepat. Ia mengangkat kaki kirinya yang berbalut sepatu hak tinggi, lalu menendang tulang kering Arif dengan keras. Arif tidak siap. Rasa sakit yang tajam menusuk kakinya, dan keseimbangannya hilang. Ia terhuyung dan akhirnya jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Koktail yang ia pegang tumpah, membasahi pakaiannya sendiri. Keheningan melanda aula itu, hening yang memekakan telinga. Kinara terengah-engah, tampak puas dengan tindakannya. Rina, ibu mertua Arif, yang menyaksikan semuanya, tidak bergerak sedikit pun. Ia bahkan menyunggingkan senyum sinis penuh kemenangan di bibirnya. Senyum yang jelas menunjukkan ia menikmati penghinaan putrinya terhadap menantunya. Arif mendongak. Di sana, di depan puluhan pasang mata, di depan para eksekutif yang mengenalnya sebagai Tuan Arya, ia ditendang seperti anjing dan dibiarkan berlutut. Ia melihat kebencian murni di mata Kinara dan Rina. Dan ia tahu, tidak ada jalan kembali. Rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Ia perlahan bangkit, dibantu oleh pelayan yang panik itu. Sementara Kinara dan Rina hanya berdiri angkuh, menatapnya dari atas. Arif menarik napas dalam. Matanya, yang selama ini terlihat polos dan lelah, kini memancarkan kilatan yang dingin dan mematikan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Kinara dan Rina untuk waktu yang lama. Tatapan yang mengunci janji balas dendam. Kemudian, ia berbalik, berjalan lurus, dan meninggalkan aula pesta tanpa menoleh ke belakang. Ketika Arif melangkah keluar dari aula pesta, keheningan di luar jauh lebih damai daripada keriuhan di dalam. Ia merasakan sensasi perih di kakinya, namun hatinya terasa lebih ringan. Penghinaan itu, tendangan itu, adalah pemicu yang ia butuhkan untuk mengakhiri sandiwara yang menyakitkan ini di belakangnya. Kinara dan Rina sibuk membenarkan tindakan mereka kepada para kolega. Dasar pria ceroboh, Kinara maringget. Tangannya memegang Rina. Tidak heran ia tidak punya pekerjaan yang layak. Aku harus segera menceraikannya. Rina mengangguk setuju. Ya nak, kita akan mendapatkan pria yang jauh lebih baik. Pria itu sudah memalukan kita. Mereka sama sekali tidak menyadari betapa fatalnya kesalahan yang baru saja mereka lakukan. Mereka meremehkan pria yang berjalan menjauh itu, menganggapnya hanya sebagai pecundang yang lari karena malu. Mereka tidak tahu bahwa pria itu sedang menuju singgasananya. Arif berjalan cepat melewati lorong-lorong belakang gedung, menuju area terlarang yang dijaga ketat. Di sana, di depan pintu yang dihiasi plat emas, bertuliskan ruangan direktur utama. Berdiri David, asisten pribadinya yang cerdas dan setia, yang malam ini menyamar sebagai kepala keamanan. "Tuan!" sapa David dengan hormat. Matanya dipenuhi simpati setelah melihat kejadian di pesta, melalui laporan dari irpisnya. "Anda baik-baik saja?" Arif mengangguk. Wajahnya kini tidak lagi membawa topeng kelelahan. Ia adalah Tuan Arya Dirgantara yang tajam dan berwibawa. "Jauh lebih baik, David," jawab Arif. Suaranya dalam dan penuh otoritas. Sandiwara ini selesai. Malam ini juga, David segera membuka pintu ruangan. Di dalam, ruangan itu disulap menjadi ruang kontrol sementara. Monitor besar menampilkan live feed dari seluruh area pesta, termasuk rekaman saat Kinara menendang Arif dan Rina yang tersenyum sinis. Arif duduk di kursi kebesarannya, kursi yang selama ini ia hindari untuk dudukinya di depan Kinara. Ia meminta David untuk memutar ulang rekaman kejadian tendangan itu. Ia ingin melihatnya sekali lagi, bukan untuk merasakan sakit, tetapi untuk mengukuhkan keputusannya. "Panggil semua jajaran direksi utama dan manajer senior. Rapat darurat sekarang juga." Perine Arif, matanya dingin menatap layar. "Aku ingin mereka semua hadir di aula dalam waktu 15 menit. Mereka perlu menyaksikan pengumuman ini secara langsung." Sambil menunggu, Arif merenung sejenak. Ia ingat bagaimana ia membangun Galaxy Jaya Group dari nol. Bagaimana ia berharap Kinara mencintai dirinya yang asli, bukan kekayaannya. Ia ingat semua hadiah yang ia berikan pada Kinara dan Rina, rumah mewah, mobil, perhiasan yang semua mereka nikmati tanpa pernah memberikan sedikit pun rasa hormat padanya sebagai suami dan menantu. Kinara menganggapnya nol, pecundang, seorang pria yang hanya layak ditendang. Ironisnya, Kinara baru saja menendang kaki orang yang memegang kendali penuh atas gaji, karier, dan masa depan Kinara. Arif menghela napas.
Penyamarannya telah gagal menemukan cinta sejati, tetapi setidaknya itu berhasil mengungkap wajah asli keserakahan yang ia nikahi. Malam ini, ia tidak akan lagi diam. Malam ini, ia akan kembali ke aula itu. Bukan sebagai suami yang diabaikan, tetapi sebagai Tuan Arya, pemilik sebenarnya dari segalanya. Tepat 15 menit setelah Arif memberikan perintah, David kembali ke ruang kontrol, kali ini didampingi oleh beberapa direksi senior yang wajahnya terlihat tegang. Mereka sudah mendapat kabar tentang insiden tendangan yang terjadi pada Tuan Arya yang sedang menyamar. Semua sudah siap, Tuan. Mereka menanti Anda, lapor David. Arif bangkit. Ia merapikan jasnya yang sedikit kusut, jas yang segera ia kenakan setelah mengganti kemeja lamanya di ruangannya. Aura yang terpancar dari dirinya kini berbeda total. Bukan lagi pria kusam yang ditendang, melainkan sosok berwibawa yang memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan di aula pesta. Keriuhan sudah kembali, tetapi bisikan tentang insiden tadi masih terdengar. Kinara dan Rina tampak puas. Kinara sudah meminta maaf pada rekan-rekan bisnisnya atas ulah suaminya yang tidak berpendidikan dan meyakinkan mereka bahwa ia akan segera menyelesaikan masalah rumah tangganya. Tiba-tiba, musik berhenti, lampu utama meredup, dan sorot lampu diarahkan ke panggung utama. MC Perusihan dengan suara yang bergetar naik ke panggung. Hadirin sekalian, kata Mick dengan nada serius, mohon perhatiannya sejenak. Kita akan kedatangan tamu kehormatan, sosok yang sebenarnya selama ini berada di balik kesuksesan luar biasa Galaxy Jaya Group. Marilah kita sambut pemilik tunggal perusahaan kita, Tuan Arya Dirgantara. Nama itu, Arya Dirgantara, menggema di seluruh aula. Nama yang selalu dibicarakan, tapi wajahnya jarang muncul di publik. Semua mata tertuju pada pintu masuk utama. Lalu, Arif melangkah masuk. Ia berjalan perlahan, tegap, didampingi David dan barisan direksi yang menunduk hormat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menginjak harga diri Kinara dan Rina yang tergeletak di lantai. Seketika, terjadi keheningan kedua. Kali ini jauh lebih mematikan. Bisikan berubah menjadi jeritan tertahan, lalu hening total. Kinara, yang sedang tertawa sambil menyesap minumannya, tiba-tiba tersedak. Ia menoleh ke arah pintu. Wajahnya yang cantik membeku, matanya melebar tak percaya. Ia melihat kemeja yang sama, wajah yang sama. Bahkan sedikit noda tumpahan minuman masih samar terlihat di bahunya. Tapi kini, pria itu berdiri tegak di tengah jajaran petinggi, memancarkan aura jutaan dolar. Arif, gumam Kinara. Suaranya nyaris hilang, seperti udara yang tiba-tiba dihisap keluar dari ruangan. Rina, yang berdiri di sampingnya, menjatuhkan gelas sampahnya yang ia pegang. Gelas itu pecah berderai di lantai. Suaranya terasa seperti gong perpisahan. Para kolega yang tadi menyaksikan dan mentertawakan Arif kini saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Mereka baru saja menghina dan menyaksikan penghinaan terhadap bos mereka sendiri. Arif naik ke panggung. Ia mengambil mikrofon, dan suaranya yang tenang menyebar ke setiap sudut ruangan. Selamat malam, katanya. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu saya. Sebagian besar mungkin baru hari ini. Arif membiarkan keheningan itu menggantung. Matanya menyapu Kinara dan Rina yang kini berdiri kaku di tengah kerumunan, seperti patung garam. Sudah lama saya mengamati perusahaan ini dari dekat. Sangat dekat, lanjut Arif. Suaranya tegas tanpa emosi. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja. Bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Dan ya, bagaimana mereka memperlakukan saya. Ia menghentikan pidatonya, lalu menatap langsung ke arah Kinara yang mulai menangis tanpa suara. Saya menyaksikan loyalitas, kerja keras, dan dedikasi. Tapi saya juga menyaksikan keangkuhan, keserakahan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ucap Arif, memberi penekanan pada dua kata terakhir. Ia menoleh ke arah direksi. Kepada seluruh jajaran, saya mohon maaf atas sandiwara ini. Ini adalah uji coba yang sangat penting, dan hasilnya sangat jelas. Kinara akhirnya bergerak. Wajahnya yang penuh riasan kini berlelehan air mata penyesalan. Ia tahu, semua sudah berakhir. Kinara tidak menunggu Arif selesai. Ia menerobos kerumunan orang yang masih terkejut, berlari menuju panggung. Rina, yang sadar sepenuhnya apa artinya ini bagi kekayaan dan status mereka, mengejar Kinara dengan panik. Arif, sayang, teriak Kinara, mencoba meraih kaki Arif. Ia bersujud di kaki Arif di atas panggung, tindakannya dramatis dan putus asa. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kamu adalah Tuan Arya. Rina menyusul, berlutut di samping Kinara. Nak, menantuku, ampuni kami buta.
Kami terlalu bodoh. Semua ini salah paham. Kinara melakukannya karena tekanan kerja, nak. Dia hanya stres. Aku juga stres. Kinara memeluk kaki Arif. Air mata dan keringat bercampur. Aku mencintaimu, Arif. Aku sangat mencintaimu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Jangan tinggalkan aku. Arif menarik kakinya perlahan, tanpa sentuhan. Ia menatap Kinara, melihat ke dalam mata yang dipenuhi air mata kepalsuan dan ketakutan kehilangan kekayaan. Cinta? Tanya Arif. Suaranya sangat rendah. Kau menendang cinta? Kau membiarkan ibumu menghina cinta? Kau tidak mencintai diriku, Kinara. Kau mencintai uangku. Dan kau membenci diriku yang kau kira tidak punya apa-apa. Ia menunjuk ke tengah aula, tempat mereka tadi berdebat. Kau menendangku di depan semua orang, Kinara. Dan kau, Ibu Rina? Arif menatap mertuanya. Kau tersenyum saat aku berlutut kesakitan. Tidak, nak. Aku hanya... Rina mencoba beralasan, tapi suaranya tercekat. Arif memotongnya dengan lambaian tangan yang tegas. Tidak ada alasan lagi. Permintaan maaf kalian tidak tulus. Itu hanya ketakutan, kehilangan kenyamanan. Ia menoleh ke arah David dan kepala HRD yang berdiri di samping panggung. David, perintah Arif dingin. Mulai saat ini, Kinara bukan lagi karyawan Galaxy Jaya Group. Lakukan pemecatan segera. Alasannya, tindakan kekerasan dan pelanggaran kode etik berat. Pastikan ini dicatat dalam riwayat kerjanya. Kinara menjerit tertahan. Tidak, Arif. Tolong, jangan pecat aku. Dan Ibu Rina, lanjut Arif tanpa peduli pada tangisan Kinara. Anda adalah tamu, tidak diundang di sini. Kepala keamanan, pastikan Ibu Rina dan Nona ini segera meninggalkan area perusahaan. Sekarang, para petugas keamanan segera bergerak. Meskipun dengan rasa canggung, Kinara dan Rina diseret keluar dari panggung yang megah itu. Tangisan histeris dan ratapan mereka menjadi tontonan yang memalukan bagi semua orang. Mereka berteriak memanggil nama Arif, memohon belas kasihan. Tetapi Arif hanya berdiri diam di atas panggung. Wajahnya tak menunjukkan emosi, keheningan kembali. Arif menatap kerumunan yang terkejut itu. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, kata Arif. Suaranya kembali menguasai ruangan. Loyalitas dan rasa hormat adalah dasar perusahaan ini. Mereka yang meremehkan orang lain, mereka yang melakukan kekerasan, tidak akan pernah punya tempat di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan perayaan. Namun, tidak ada satupun yang bisa kembali merayakan. Mereka semua tahu, sebuah era telah berakhir di Galaxy Jaya Group, dan mereka semua tahu, Tuan Arya, pria yang diam dan diremehkan, adalah pria yang paling ditakuti. Keesokan paginya, suasana di rumah mewah itu terasa tegang, dingin, dan penuh keputusasaan. Kinara dan Rina sudah kembali dari pesta dalam keadaan hancur dan dipermalukan. Mereka tidak tidur semalaman, mencoba menyusun rencana untuk memohon ampun pada Arif. Ketika Arif memasuki rumah, ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Ia mengenakan setelan kasual mahal, berjalan dengan langkah mantap dan tanpa ragu. Ia membawa sebuah tas kerja kecil di tangannya. Kinara dan Rina sudah menunggunya di ruang makan. Mereka telah berusaha keras menampilkan peran sebagai istri dan mertua yang penuh kasih. Kinara mengenakan daster sederhana seolah baru bangun tidur dengan air mata tersisa. Sementara Rina sibuk menyajikan kopi dan sepotong roti panggang yang hangus. Arif, sayang, kamu sudah bangun? Sambut Kinara dengan suara yang dipaksakan manis. Sangat berbeda dengan nada perintahnya kemarin. Aku membuatkanmu kopi. Aku benar-benar menyesal soal semalam. Aku hanya terlalu stres dengan pekerjaan. Sungguh, aku janji, aku akan menjadi istri yang lebih baik. Rina buru-buru menimpali. Benar, nak. Kami sudah sadar. Kami akan melayanimu seperti raja. Kami janji tidak akan menuntut apa-apa lagi. Kami hanya ingin keluarga kita kembali utuh. Arif duduk di kursi kepala meja, tidak menyentuh kopi atau roti panggang itu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja. Keluarga kita tidak akan utuh lagi, kata Arif. Suaranya datar, tanpa amarah, tetapi dinginnya lebih menakutkan daripada teriakan. Sandiwara ini sudah selesai. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 amplop tebal. Ia mendorong salah satunya ke arah Kinara. Itu adalah surat gugatan cerai. Jelas Arif, semua sudah diurus oleh pengacaraku. Kau akan mendapatkan bagian harta Gonojini sesuai undang-undang, termasuk mobil yang kau pakai dan uang tunai yang cukup untuk memulai hidup baru. Tapi itu saja, rumah ini dan semua aset lain yang kau nikmati akan kembali atas namaku. Kinara terpaku. Ia tidak berani menyentuh amplop itu. Cerai? Tidak, Arif. Jangan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku istri yang menendangku di depan umum dan membiarkan ibunya menghinaku hanya karena mengira aku miskin. Arif tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak hangat.
Aku sudah menahannya selama 3 tahun, Kinara. Aku menunggumu menunjukkan sedikit saja kemanusiaan, sedikit saja rasa hormat. Bukan pada uangku, tetapi padaku sebagai manusia. Kau gagal total. Ia lalu menunjuk sudut ruangan. Apakah kamu tahu, di balik lukisan itu ada CCTV tersembunyi? Kinara dan Rina spontan menoleh ke arah lukisan mahal di dinding. Aku tidak hanya tahu soal tendangan itu, lanjut Arif. Aku tahu semua yang kalian bicarakan tentangku. Semua hinaan di belakang punggungku. Semua permintaan uang yang kalian lakukan dengan mengancam. Aku tahu setiap kata. Aku sengaja membiarkannya. Aku ingin tahu seberapa jauh keserakahan kalian bisa membawa kalian. Wajah Kinara dan Rina langsung pucat. Mereka menyadari bahwa semua tindakan jahat mereka selama ini telah direkam dan disaksikan oleh pria yang mereka anggap bodoh. Arif melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. David akan memantau kalian. Setelah itu, kalian harus meninggalkan rumah ini dan semua properti Galaxy Jaya Group. Ia mendorong amplop kedua ke arah Rina. Itu adalah surat pemberitahuan bahwa semua fasilitas, termasuk uang bulanan dan mobil yang aku belikan, akan ditarik kembali dalam 24 jam. Selamat menikmati konsekuensi dari kesombonganmu. Kinara menjerit histeris dan mencoba merangkak di lantai, memohon dan meratap. Rina pun tak kalah histeris, menyalahkan Kinara karena terlalu ceroboh. Aku mohon, Arif, aku akan pergi dari hidupmu, tapi biarkan ibuku tetap tinggal. Pinta Kinara putus asa. Arif bangkit. Tell Mbak, keputusan sudah dibuat. Kalian berdua harus pergi. Kalian berdua adalah racun yang merusak kedamaianku. Ia berbalik dan meninggalkan ruang makan, mengabaikan teriakan dan tangisan mereka yang kini bercampur dengan amarah dan penyesalan. Sandiwara itu berakhir. Tidak ada negosiasi, hanya ada keadilan dingin yang menusuk. 1 jam kemudian, Kinara dan Rina diusir dari rumah mewah itu, membawa koper-koper yang dipenuhi barang-barang mewah yang sebentar lagi akan terasa usang di mata mereka. Mereka diantar oleh David dan tim keamanan ke sebuah apartemen sederhana yang dibayar Arif untuk masa transisi mereka. Sesuai kewajibannya sebagai mantan suami, Arif melihat kepergian mereka dari jendela kamarnya. Tanpa rasa puas yang berlebihan, hanya sebuah rasa lega yang mendalam. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban bertentan dari punggungnya. Beberapa minggu berlalu, perceraian Arif dan Kinara diproses dengan cepat dan tanpa celah. Berkat bukti-bukti rekaman yang dikumpulkan Arif di kalangan bisnis, berita tentang pengungkapan identitas Tuan Arya dan drama pengusiran itu menjadi gosip utama. Tetapi tidak ada yang berani meremehkan Arif lagi. Arif kembali sepenuhnya pada perannya sebagai pemilik Galaxy Jaya Group. Ia bekerja dengan semangat baru, fokus pada inovasi, dan yang paling penting, ia menjalani hidup tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kedamaian kembali pada hidupnya. Suatu sore, Arif duduk di teras rumahnya yang kini terasa begitu tenang dan damai. Ia merenungkan semua yang terjadi. Kebebasan ini, kebebasan dari penghinaan dan kepalsuan, adalah sesuatu yang sangat mahal. Ia harus menelan harga diri, menahan sakit, dan akhirnya menghancurkan sebuah pernikahan. Di sisi lain kota, Kinara dan Rina mulai merasakan dampak dari kejatuhan mereka. Uang tunai yang diberikan Arif cepat habis karena kebiasaan hidup mewah mereka. Kinara kesulitan mencari pekerjaan baru. Riwayat pemecatannya yang didasari tindakan kekerasan oleh Galaxy Jaya Group sudah menyebar ke seluruh industri. Rina, tanpa status sosial dan uang untuk berfoya-foya, dihindari oleh lingkaran sosialnya. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan pahit. Kemewahan mereka hanyalah pinjaman dari pria yang mereka hina. Mereka sering mencoba menghubungi Arif, mengirim pesan permohonan yang panjang, menjanjikan pertobatan, tetapi Arif tidak pernah merespons. Ia telah menutup bab itu rapat-rapat. Arif kini menyadari bahwa pencariannya akan ketulusan mungkin dimulai dengan cara yang salah, penuh kepura-puraan, tetapi berakhir dengan hasil yang jujur. Ia menemukan bahwa ia dikelilingi oleh keserakahan, bukan cinta. Ia menyesap tehnya, menikmati keheningan. Tidak ada lagi perintah yang melengking. Tidak ada lagi senyum sinis, hanya ada dirinya dan pemandangan kota yang ia bangun. Meskipun hatinya membawa bekas luka dari masa penyamaran itu. Arif tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia bebas dan ia siap untuk memulai babak baru, kali ini dengan identitas yang terbuka. Mencari seseorang yang akan menghargai dirinya, bukan label namanya. Ketenangan yang ia rasakan sekarang jauh lebih berharga daripada harta apapun.